Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, Tuhan berkati kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di jam doa ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami bisa kembali berjam doa di rumah kami masing-masing. Engkau berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami, Roh Kudus yang menolong hidup kami sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan renungan jam doa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nats renungan yang kita akan ambil yaitu dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita semua. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini adalah sebuah tulisan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus sebagai hamba Yesus Kristus dan Timotius untuk jemaat di Korintus. Dikatakan kita akan melihat tema yaitu hidup karena percaya. Hidup kita karena percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup oleh karena kita terus percaya kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa hidup kami karena kami percaya. Dan kita akan melihat di dalam poin yang pertama tentang jangan tawar hati. Karena di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Tawar hati adalah sifat seseorang yang tidak memiliki rasa apa-apa. Tawar hati adalah hambar, beku, dingin, hidup dalam ketakutan, dan tidak mempunyai pengharapan. Seperti kita membuat sayur. Kalau kita membuat sayur, ketika kita tidak memberi rasa apa-apa, maka sayur itu akan tawar. Seperti juga hati kita, kalau kita tidak diisi oleh firman Tuhan, tidak diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan tawar seperti sayur yang tidak memiliki rasa apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus dan Timotius, dikatakan kami tidak tawar hati. Mereka tidak tawar hati ketika dalam mengalami kesukaran besar, penderitaan dalam pemberitaan Injil. Mereka banyak mengalami kesusahan, dikucilkan, dibenci oleh orang-orang. Tetapi kita percaya, Rasul Paulus berkata bahwa kami tidak tawar hati. Karena mereka percaya, walaupun manusia batinia, walaupun manusia lahiriah mereka semakin merosot, tetapi manusia batinia dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia batinia kami dibaharui. Itulah sebabnya mereka berkata bahwa penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan ringan. Jadi walaupun dibenci, ditolak dalam pemberitaan Injil, tetapi Rasul Paulus berkata bahwa kami tidak akan tawar hati. Maka dikatakan kita jangan tawar hati. Mari kita melihat kehidupan seorang rasul yang menginjili
di berbagai tempat, di berbagai daerah yang banyak dibenci, bahkan dikucilkan, tetapi dia tetap percaya bahwa hati dia hanya untuk Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan terus memperbarui hatinya dari sehari ke sehari. Kita juga meyakini dan percaya bahwa ketika kita mengalami kesukaran, mengalami konflik, dibenci oleh saudara kita, dikucilkan karena kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita yakin bahwa hati kita akan terus diperbarui kalau kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua yaitu mengejar atau mengerjakan kemuliaan kekal. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan ringan, penderitaan yang mereka alami, mereka berkata bahwa itu adalah penderitaan ringan, tidak sebanding dengan penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk itulah kita percaya ketika kita mengalami suatu kelemahan, suatu misalkan suatu konflik, tapi kita percaya bahwa itu adalah penderitaan ringan yang kita alami, seperti Rasul Paulus dan Timotius berkata bahwa penderitaan yang kami alami adalah penderitaan ringan. Untuk itu, mari kita mengerjakan kemuliaan kekal. Kita dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita harus mengerjakan kemuliaan kekal. Kita percaya ketika hidup kita, karena hidup kita adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan terus hidup oleh Tuhan, karena tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Seperti buku Rick Warren berkata bahwa untuk apa aku hidup di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Jadi tujuan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kita hidup karena percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat poin yang ketiga. Dikatakan bahwa memperhatikan atau mengejar yang tak kelihatan. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Bapak Ibu, kita diajarkan untuk terus memperhatikan apa yang tak kelihatan. Kita percaya bahwa yang tak kelihatan itu adalah mengerjakan kemuliaan kekal. Yang tak kelihatan adalah hidup selama-lamanya atau hidup kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, mereka lebih mengejar yang tak kelihatan. Kita bisa meneladani bahwa ketika kita mengejar yang tak kelihatan, yaitu tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihat langsung, tetapi kita percaya dengan segenap hati kita bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, maka hidup kita akan terus dibaharui dari sehari ke sehari. Seperti Rasul Paulus, maka hidup kita akan mengejar yang tak kelihatan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena harta surgawi adalah ketika kita terus percaya. Harta surgawi adalah ketika kita melakukan kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengerjakan kemuliaan kekal, yaitu menyampaikan atau membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup kita hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Kita yakin dengan hati kita bahwa kita hidup oleh karena kita percaya. Hidup kita oleh karena Tuhan Yesus Kristus.
yang sudah memilih kita, dan kita akan terus mengandalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa kami akan terus mengejar yang tak kelihatan, walaupun mereka mengalami suatu banyak sekali pencobaan, tetapi mereka berkata bahwa itu ringan, tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Untuk itulah Rasul Paulus berkata bahwa kami akan terus mengejar yang tak kelihatan, akan terus percaya mengerjakan kemuliaan Tuhan, kemuliaan kekal, terus menyampaikan Injil, membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus, mengajar. Itu yang Rasul Paulus lakukan, seperti dalam firman Tuhan sekarang yang kita renungkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup, kita juga harus tinggal dalam lingkaran Allah. Kita tidak boleh keluar dari lingkaran Allah. Seperti renungan Ibu Esther beberapa bulan yang lalu dikatakan bahwa kita harus dalam lingkaran Allah. Jikalau kita keluar dari lingkaran itu, maka kita akan mengikuti kehidupan di dunia ini. Jikalau kita terus dalam lingkaran Allah, kita akan yakin dan percaya bahwa hidup kita akan ada dalam naungan Tuhan, akan dilindungi. Hidup kita akan terus damai bersama Kristus. Walaupun kita banyak mengalami suatu konflik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, memampukan kita. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu, kita percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan kita untuk bisa mengerjakan kemuliaan kekal. Karena di dunia ini kita hanya menumpang. Kita memiliki tempat yang indah, tempat yang kekal ketika kita kembali kepada Bapa di surga, yaitu di surga. Mari kita terus percaya mengejar yang tak kelihatan, yaitu harta surgawi. Di dalam pasal 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 berkata bahwa sebab hidup kita karena percaya dan bukan karena melihat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan sudah menyediakan tempat yang layak bagi kita ketika kita terus percaya. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan jalur Tuhan, maka Tuhan akan terus menopang kita, menolong kita, memampukan kita untuk melewati kesulitan-kesulitan yang kita alami. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Biarlah itu menjadi kekuatan, pedoman dalam hidup kami. Biarlah kami juga dapat melakukannya Tuhan, kami menerapkan dalam hidup kami. Tuhan berkati kami, sehingga firman itu boleh kami terus renungkan di setiap hidup kami. Tuhan berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam pergumulan mereka masing-masing. Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menutup renungan jam doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.